Bapak Ibu pernah dengar seorang profesor mengatakan Al-Quran ini udah ketinggalan zaman, out of date, udah nggak dibutuhkan lagi. Kenapa? Al-Quran tidak bicara konteks hari ini. Tidak ada komputer, tidak ada nuklir, tidak ada elektronik. Wah, sampai begitu dia bilang. Dan Al-Quran itu bicara perbudakan. Budak sekarang tidak ada. Kenapa budak dibicarakan? Itu untuk orang dulu katanya. Ini bisa kafir kita kan. Ini terlalu kontekstual, membahayakan juga. Membahayakan agama kita. Ya. Maka untuk mengatasi pemikiran liberal begitu, inilah dicarikan solusi sama ulama. Muncullah hermeneutika dialektika, filsafatnya, supaya akal orang yang pintar itu bisa ketarik gitu loh. Jadi bukan untuk merusak hermeneutik itu, kita ambil untuk meluruskan akal yang terlalu liberal tadi. Ya. Al-Quran itu berisi seluruh al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Memaknai sempurna di sini, ini pun banyak orang yang salah, Bapak Ibu. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Al-Quran dan hadis itu sudah sempurna. Dia anggap sempurna itu sudah detail, nggak boleh lagi tambah-tambahi, nggak boleh lagi tafsirkan, diluaskan tafsirnya. Gawat kita. Ya, maka muncul yang paling liberal dengan yang paling kaku tekstual itu hampir sama itu, merusak juga dua-duanya. Yang paling liberal, siapa bilang Quran sempurna? Quran nggak ada bicara tentang pesawat aja, nggak ada ngomong, nggak ada bicara tentang Facebook online, nggak ada. Kalau tanya pula kan, ya nggak ada. Quran itu sempurna, pokok kehidupan kita, aturan hidup sudah ada semua. Pokok akidah, pokok ibadah, pokok hukum muamalah, hukum bernegara, sudah cukup, sudah sempurna. Nah, pengejawantahannya, pelaksanaannya itu nanti tafsirnya diberikan kepada ulama di negara masing-masing. Kita punya MUI lah nanti membedahnya untuk ditafsirkan dalam konteks keindonesiaan. Maka hukum nanti di Indonesia ini bisa berbeda dengan di Saudi. Kenapa? Karena konteksnya beda. Yang boleh berbeda tidak dalam akidah, tidak dalam ibadah mahdohnya, tapi dalam muamalahnya bisa berbeda. Ya, bisa beda. Contoh, kalau kita di Saudi kita pakai cadar itu biasa, dan itu dianjurkan. Tapi kalau bapak ibu hidup di Padang pakai cadar, orang Padang nggak suka. Ya, budaya sana tidak menyetujui itu pakai cadar, dianggap berlebihan, menakutkan, orang nggak mau dialog sama kita. Ya, salah satu guru saya, istrinya pengen bercadar. Guru saya ini dia orang tarekat, mursyid. Dia dapat petunjuk dari Allah. Ternyata petunjuk ilham yang dia terima dari Allah itu melakukan dialektika. Sebenarnya cadar itu bagus, baik, tetapi jangan karena mau bercadar banyak yang kebaikan-kebaikan yang tak bisa kita dapatkan. Begitu istrinya bercadar, orang-orang lain menjauhinya. Jemaah tidak mau lagi berdialog dengan dia, nggak mau cerita agama lagi, menjauh. Jadi hanya karena cadar hilang begitu banyak kebaikan yang lain. Kenapa? Karena kondisi masyarakatnya belum siap. Makanya kalau kita paham fikih, maka muncul nanti kaidah al-hukmu yataghayyaru bi taghayyil amkina azmina. Hukum itu bisa berubah karena berubahnya kondisi, keadaan, zaman, tempat, situasi. Bisa, tapi yang dalam hal sosial, bukan tauhid, bukan ibadah mahdoh yang fix. Dalam hal sosial. Ya. Sekarang kita mau terapkan dinar dirham, kita nggak bisa. Nabi pakai dinar dirham, kita pakai uang kertas. Ya, itu ditangkap pula yang kemarin buat dinar dirham itu kan, tangkap polisi, dibuatnya dagang dinar. Mau diterapkan itu bagaimana? Ini namanya dialektika antara teks dengan konteks, antara hadis dengan keadaan. Makanya ilmu agama ini luas Bapak Ibu. Jadi untuk menafsiri itu kita harus paham fikihnya lagi, usul fikihnya lagi, kita harus paham kalau berkaitan dengan hukum, ya. Kalau berkaitan dengan teologi harus paham lagi nanti teologi Islamnya, ketuhanannya dan seterusnya.